Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Adrizo selaku dosen pengampu dasar pemrograman kami. Selamat datang dan terima kasih karena telah menonton presentasi proyek UAS kami. Kami semua dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek UAS kami yaitu tentang voting online. Izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Maaf, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vantinus Moreno dengan NIM 241051159. Perkenalkan nama saya Muhammad Habibi Wibisono dengan NIM 24105111138. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmi Robani Firdaus dengan NIM 241051157. Perkenalkan, nama saya Jaya Mutiara Perwitasari dengan NIM 24105111153. Berikut ini adalah ringkasan dari laporan yang telah kami kerjakan. Program ini sebenarnya dibuat untuk mengembangkan sistem voting online, untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pemilihan. Sistem ini ada pemilihan satu kandidat, dua paslon atau dua pasangan calon, dan riwayat pemilihan. Perancangan ini menggunakan flowchart dan pseudocode dengan implementasi algoritma seperti bubble sort untuk mengurutkan suara dan validasi input guna memastikan keabsahan data. Program ini menggunakan array untuk menyimpan data kandidat, suara, dan riwayat pemilihan, serta menyediakan antarmuka interaktif untuk pengguna. Sistem ini dirancang untuk mengurangi kesalahan manusia, hemat sumber daya, dan menjamin keamanan data melalui teknologi informasi modern. Berikut ini adalah laporan yang telah kami kerjakan. Ini adalah laporan hasil proyek ujian akhir semester kami, yaitu yang bertema online voting system. Untuk latar belakang, pemilihan umum adalah pilar demokrasi yang sering menghadapi kendala seperti lambatnya perhitungan suara dan kesalahan manusia. E-voting ini menawarkan solusi dengan teknologi digital untuk merekam, menyimpan, dan memproses suara lebih cepat, akurat, dan hemat sumber daya. Dengan fitur transparan hasil, kemudian partisipasi dan keamanan data, e-voting mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan proses pemilu yang modern, praktis, dan terpercaya. Program ini dirancang untuk memudahkan para pemilih dan operator untuk melakukan voting online. Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur untuk menampilkan riwayat pemilihan, seperti pemilih dapat dengan mudah melihat suara pemilihan dalam semua pemilihan yang dilakukan. Yang ketiga ada fitur program. Fitur program di online voting system ini ada tiga. Yang pertama, satu kandidat. Yang kedua, dua paslon. Yang ketiga, menampilkan riwayat pemilihan. Yang D, ada perancangan program. Yang pertama, menggunakan flowchart. Pertama, kita mulai start, lalu masuk ke dalam menu yang menampilkan 4 pilihan. Jika memilih menu pilihan satu atau dua, diminta input kandidat paslon, lalu menampilkan al kandidat, lalu mulai dalam votes, lalu menampilkan hasil, lalu menyimpan ke dalam history. Lalu kembali ke menu. Jika memilih pilihan ketiga, akan masuk ke dalam save history, lalu bisa mencari history yang ingin dicari, lalu menampilkan history yang hasilnya, lalu balik ke menu kembali. Jika memilih pilihan keempat, maka akan keluar dan end program. Yang kedua ada pseudocode, berikut adalah pseudocode-nya. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada implementasi program, yaitu menu program, di mana kode kami memiliki menu program dengan tujuan pengguna dapat memilih fitur-fitur yang tersedia seperti fitur satu kandidat, dua paslon, tiga tampilkan riwayat pemilihan. Yang kedua ada penggunaan array sebagai penyimpanan data. Dengan ketentuan variabel name dengan tipe data char menampung 50 digit karakter dan variabel fetch name dengan tipe data char juga menampung 50 digit karakter.
Selanjutnya, penggunaan sorting yang menggunakan bubble sorting. Fungsi dari sorting kandidat ini untuk mengurutkan array kandidat berdasarkan jumlah suara atau vote secara menurun dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya ada penggunaan SQL searching, di mana kode program ini memungkinkan pengguna mencari riwayat kandidat berdasarkan nama tertentu atau menampilkan semua kandidat jika tidak ada nama yang dimasukkan. Selanjutnya ada penggunaan prosedur void. Yang pertama ada void menu. Penggunaan void menu ini untuk menampilkan sebuah menu interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memilih opsi-opsi yang tersedia dalam program. Selanjutnya ada void input kandidat dengan tujuan untuk mengumpulkan data kandidat atau paslon serta jumlah pemilih. Selanjutnya ada fungsi field kandidat untuk mengumpulkan data dasar setiap kandidat atau paslon yang akan diikutsertakan dalam pemilihan. Oke, selanjutnya ada fungsi get votes untuk meminta input dari pengguna dan menambahkan suara ke kandidat atau paslon yang dipilih. Lalu ada fungsi short kandidat untuk mengurutkan data kandidat atau paslon berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Lalu di sini ada penggunaan fungsi. Fungsi utama itu pertama menu. Fungsi ini untuk menampilkan menu pada pengguna, seperti input kandidat dan display story. Lalu yang kedua, input kandidat. Ini untuk menginisialisasi pemilihan dengan menggunakan kandidat dan jumlah pemilih. Berikut adalah parameter dari input kandidat. Lalu yang ketiga ada field kandidat. Field kandidat ini digunakan untuk mengisi-ngisi data kandidat tertentu, mengisi simbol, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada display all kandidat, untuk menampilkan daftar semua kandidat dalam format table, termasuk nama, simbol, dan jumlah suara. Lalu yang kelima ada get votes. Get votes ini memproses input suara dari seorang pemilih, seperti menampilkan daftar pilihan kandidat dan meminta pemilih memilih kandidat. Yang keenam ada get result untuk menampilkan hasil akhir pemilihan. Yang ketujuh ada display winner untuk menentukan kandidat dengan jumlah suara tertinggi dan menampilkan pemenangnya. Yang ke-8 ada save to history untuk menyimpan hasil pemilihan ke dalam riwayat save history. Yang ke-9 ada display history untuk menampilkan riwayat pemilihan. Yang ke-10 ada sort kandidat untuk mengurutkan array kandidat berdasarkan jumlah suara dari yang terbesar. Fungsi bawaan yang digunakan. 1. String cascade untuk membandingkan dua string tanpa menggunakan huruf besar atau kecil. Penggunaan dalam kode digunakan dalam display history. Fungsi pendukung. Pertama ada fget untuk membaca input string termasuk spasi. Yang kedua ada string len untuk membalikan panjang string. Yang ketiga ada string copy untuk menyalin string dari string ke dash. Keempat ada while untuk membersihkan input buffer. Yang kelima ada print dan scanf digunakan untuk output dan input. Berikut adalah output dari data dari program kami. Pertama ada fitur satu input atau fitur satu kandidat. Yang kedua ada fitur dua paslon. Yang ketiga fitur menampilkan riwayat pemilihan. Yang keempat fitur untuk keluar. Nah, baik, selanjutnya adalah demo dari program. Nah, baik, pada saat kita menjalankan program, pertama-tama kita akan para pengguna atau user akan dihadapkan dengan tampilan menu seperti yang dijelaskan pada laporan, yaitu pada pilihan pertama adalah pemilihan satu kandidat, di mana hanya akan ada satu nama yang diinput, seperti mungkin pemilihan ketua kelas atau mungkin pemilihan penanggung jawab suatu matkul atau pelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah fitur dua paslon atau pasangan calon, seperti pemilihan wakil ketua dan ketua. Dan kemudian adalah yang ketiga adalah tampilkan riwayat pemilihan. Tapi karena di sini kita baru mulai program, jadi jika kita mengetik angka 3, maka tidak ada riwayat pemilihan yang tersimpan. Kemudian
Jika kita mengetik angka di luar 1, 2, 3 sampai dengan 4, maka akan muncul pilihan tidak valid atau silakan coba lagi. Di mana di sini kita menggunakan eh, salah satu eh, perulangan, yaitu adalah switch case, di mana eh, pada saat eh, pengguna atau user menginput di luar dari angka 1, 2, 3 sampai dengan 4, maka pilihan tidak valid. Kemudian kita langsung masuk ke fitur yang pertama, yaitu fitur satu kandidat. Dimana jika kita memasukkan angka 1 atau memilih satu kandidat, maka kita akan diarahkan ke eh, fungsi untuk memasukkan jumlah kandidatnya. Di mana dengan fungsi jumlah kandidat ini adalah dengan maksimal yang kami terapkan itu adalah 10 orang. 10 orang. Nah, sebagai contoh kita akan masukkan 2 di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan diarahkan untuk memilih simbol. Nah, simbol ini kita bebas untuk memilih apa saja. Jadi kita bisa memilih simbol untuk perwakilan atau lambang dari sebuah paslon atau sebuah kandidat itu. Misalkan kita memilih angka 1, yaitu adalah simbol dari tanda seru. Kemudian kita masukkan nama. Kemudian untuk kandidat kedua kita juga memilih simbol. Kemudian kita masukkan nama kandidat kedua. Dan kita akan bisa masukkan jumlah pemilih. Jumlah pemilih ini tidak terbatas ataupun bisa juga dengan jumlah yang lebih banyak tergantung daripada inputannya. Tapi ini baik lagi tergantung dari performa dari suatu komputer atau suatu hardware yang menjalankannya. Sebagai contoh kita akan masukkan 10 pemilih di sini. Kemudian akan muncul display, yaitu adalah nama kandidatnya seperti yang kita input di awal dan wakil kandidat yang kosong karena kita memilih satu kandidat di awal. Kemudian adalah simbol yang melambangkan mereka dan kemudian adalah suara yang masih 0 dan 0. Kemudian di bawahnya adalah pemilih 1. Jadi di sini pemilih 1 akan memilih angka 1 atau 2. Seperti itu. Kemudian akan muncul lagi terus sampai dengan pemilih ke 10. Seperti ini. Nah, kemudian akan muncul penegasan kembali atau pemenang di sini setelah terus Moreno sebagai pemenang dengan 7 suara, dengan kandidat atau paslon lain itu ada Jaya Mutiara dengan 3 suara, dan kemudian ada notifikasi bahwa ini telah disimpan ke riwayat. Nah, pada saat kita masuk ke riwayat, kita akan disuruh untuk memasukkan nama atau kita enter untuk menampilkan semuanya seperti ini, seperti itu. Nah, data yang tersimpan di riwayat ini kami bataskan untuk menyimpan hanya kepada 10 riwayat saja karena mempertimbangkan kita juga mencoba untuk memasukkan max kandidat itu adalah 10 seperti yang bisa kita lihat di sini di atas. Bahwa kita masukkan max kandidat 10 dan max historinya 10. Gitu. Jadi kita samakan. Jadi kami samakan seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengetikkan nama untuk mencarinya seperti ini. Jadi yang muncul hanyalah nama satu orang yang diketikkan seperti itu. Kemudian jika kita masuk ke fitur 2 paslon, maka kita akan dihadapkan lagi dengan jumlah kandidatnya. Kemudian kita memilih simbol yang ingin kita lambangkan sebagai paslon tersebut. Sebagai contoh saya akan memilih nomor 3, yaitu berbeda. Kemudian adalah kita masukkan nama kandidat pertama untuk kandidat 1. Kemudian wakil kandidat untuk kandidat 1 ini perbedaannya adalah dari satu kandidat adalah kita masukkan nama wakil di sini. Jadi ada dua nama untuk kandidat 1. Seperti itu. Kemudian di sini maka yang tersisa adalah 1, 2, 4 sampai seterusnya. Angka 3 hilang seperti yang sebelumnya. Kita coba ambil angka 4 di sini, kemudian nama kandidatnya. Kemudian nama wakil kandidatnya. Kemudian jumlah pemilihnya. Nah, berbeda dengan satu kandidat, di mana 2 kandidat di sini adalah nama wakilnya terisi. Seperti itu. Dan kemudian simbolnya seperti yang kita inputkan dan suaranya masih 0. Seperti tadi, kita juga memilih dari nomornya. Maka di sini ada penegasan kembali dengan data yang telah disimpan ke riwayat. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat di riwayat di sini. Maka sudah terinput.
seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa memilih, kita bisa melakukan pencarian seperti sebelumnya, seperti itu. Dan juga kita menerapkan fitur short di mana kita mengurutkan suara dari yang terbesar seperti yang dijelaskan di laporan bahwa kita menggunakan bubble short dan juga sequential searching pada fitur nomor 3 yaitu inputkan riwayat di mana kita bisa melakukan pencarian yaitu sequential search dan juga bubble short di mana kami mengurutkan suara dari yang terbesar hingga terkecil, yaitu untuk mempermudah seseorang untuk melihat suara dari pemenangnya terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian jika kita milih yang keempat, maka program telah selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya. Saya kembalikan ke MC. Mungkin ini saja sekian dari presentasi kami kelompok 6. Mohon maaf jika ada terbata-bata atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.